Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Di sini kita akan membahas habis seputar BTTH Season 5. Saksikan terus ya guys ya.如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我以剑圣斗文服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，退缩，中州的浩劫就此结束吧。Boneka setan langit tiba-tiba muncul, menerima pukulan Centianan dan membalas dengan tinju logam mematikan. Terdesak oleh kekuatan boneka setan langit, Centianan terpaksa melepaskan gulungan tersebut dengan wajah penuh ketakutan. Dengan satu gerakan cepat, Xiaoyan meraih gulungan itu. Api ungu coklat mengalir menaklukkan perlawanan gulungan hingga akhirnya tunduk di tangannya. Xiaoyan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya di tengah tatapan iri dan marah dari para ahli lainnya. Aura kuat melonjak dari tubuhnya membuat musuh-musuhnya mundur, namun menyadari bahaya yang mengancamnya. Dalam pikirannya ia hanya memiliki satu pilihan, mundur dan menunggu kesempatan yang lebih baik untuk membalas dendam. Namun sebelum ia sempat bergerak jauh, suara dingin bergema dari belakangnya. Xiaoyan, mau kemana kau Centi? Xiaoyan tak memberikan jawaban. Api ungu coklat yang mengelilingi tubuhnya bergejolak seperti nyala api neraka. Ia melangkah maju dengan tatapan di Centianan tak berniat untuk menyerah. Ia mengerahkan Douki ke seluruh tubuhnya dan berusaha menyerang lebih dulu. Namun sebelum serangannya mengenai sasaran, sebuah bayangan emas gelap muncul dari belakangnya. Wayang langit mengayunkan tangan. Ia sempat melangkah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tinju emas gelap menembus dadanya dengan brutal. Darah segar mengalir dari luka yang terbuka menetes ke tanah. Mata Centianan melebar dalam ketakutan. Ia menyadari bahwa Xiaoyan tak akan membiarkannya hidup. Napasnya melemah dan dengan namun sebelum kata-katanya selesai, tubuhnya ambruk meninggalkan dunia ini selamanya. Xiaoyan menatap tubuh yang tergeletak tak bernyawa dengan ekspresi dingin. Xiaoyan, kau hanya bisa pusat aula, tepat ke arah kerangka Douseng yang duduk di atas kursi batu. Tiao Huzunze menyadari hal yang sama. Tiao Huzunze, target mereka adalah kerangka Douseng ya. Zian yang tak sabar segera bertanya, haruskah kita menghentikan mereka? Namun sebelum ada yang sempat bertindak, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Jari Douseng masih hidup. Suasana di aula besar yang gelap dan mencekam tiba-tiba berubah menjadi tegang. Xiaoyan yang sejak awal sudah merasakan firasat buruk segera menarik Zian dan King Lin menjauh dari pusat ruangan. Xiaoyan, cepat mundur. Reaksi mendadak itu membuat kelompoknya terkejut, tetapi tanpa bertahan, gelombang energi yang menusuk seperti duri spasial tak terlihat. Zai Xing tersentak, rasa sakit tiba-tiba menjalar di tangannya. Dengan cepat ia menarik kembali lengannya dan menyadari bahwa darah itu, dua titik cahaya merah tiba-tiba menyala di dalam rongga mata kosongnya. Dan dalam sekejap, kerangka kan segala yang ada di sekitarnya. Beberapa ahli dari aula jiwa yang berada terlalu dekat langsung terkena dampaknya. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, meledak menjadi kabut darah yang menyebar ke udara. Hantu tua Zai Xing sendiri terdorong mundur dengan paksa. Meski tidak langsung hancur, tubuhnya mengalami luka dalam yang cukup parah.
Namun bagi yang lebih lemah, serangan ini adalah malapetaka. Ratusan orang langsung tewas dalam sekejap, bahkan 2 elit Douzun pun tak luput dari kematian. Kabut darah menutupi seluruh aula. Suasana yang sebelumnya penuh dengan keserakahan dan ambisi kini berubah menjadi malapetaka dan neraka yang berdarah-darah. Orang-orang yang tersisa hanya bisa menatap dengan ketakutan. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan yang luar biasa yang bahkan bisa membunuh Douzun dalam sekejap. Seorang ahli dari suku Hemen David Ponik mengusap keringat dingin di dahinya. Dengan suara bergetar ia bergumam, gelombang sonik yang bahkan bisa membunuh elit Douzun. Sementara itu, di antara kepanikan, Tang Zhen dari lembah api terbakar mengalihkan tatapannya ke hantu tua Zai Xing. Dengan nada penuh kemarahan, ia berteriak, "Tang Zhen, apa yang telah kau lakukan, Zai Xing?" Tatapan semua orang pun tertuju pada Zai Xing. Semuanya menyadari dialah yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Merasa semakin terpojok, Zai Xing mencoba berdalih. Zai Xing, Aku tidak tahu ini akan terjadi. Ini bukan salahku." Namun Xiaoyan yang sejak tadi mengamati situasi dengan tajam hanya tertawa dingin. "Xiaoyan, jika bukan karena darahmu yang jatuh ke kerangka itu, mana mungkin ia bisa bangkit? Tolol." Kata-kata itu membuat ekspresi Zai Xing semakin tegang. Namun alih-alih berdebat, ia segera mengubah arah pembicaraan. Zai Xing, tak ada gunanya menyalahkan siapapun sekarang. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bekerja sama. Kerangka ini hanya memiliki jejak kesadaran yang tersisa. Jika kita menyerang bersama, kita masih punya peluang untuk menghentikannya. Namun Tang Zhen hanya mengendus dingin. Tang Zhen, hanya kesadaran yang tersisa saja sudah bisa membantai ratusan orang dalam sekejap. Jika mengeluarkan serangan lain, mungkin kita tidak ada satupun yang bisa selamat. Di sudut lain ruangan, beberapa orang mulai merasa putus asa. Lebih baik kita pergi dari tempat ini. Tempat ini terlalu berbahaya. Zai Xing, tidak mungkin. Kerangka ini tidak akan membiarkan siapapun keluar hidup-hidup. Xiaoyan diam sejenak mengamati ekspresi Zai Xing yang terlihat terlalu ingin mengalahkan kerangka ini. Sesuatu terasa janggal. Xiaoyan, orang ini sepertinya membunyikan sesuatu. Sementara perdebatan terjadi, dari dalam kabut darah yang menyelimuti aula, suara tulang yang bergerak kembali terdengar. Krek, krek, krek. Semua orang terdiam. Mata mereka terpaku pada sosok yang mulai muncul dari balik kabut darah. Kerangka yang kini telah berubah menjadi merah darah itu melangkah perlahan ke depan. Cahaya merah di dalam matanya berkedip-kedip, memancarkan aura yang mengerikan yang membuat semua orang bergidik. Dan dengan suara parau yang terdengar begitu dingin, ia berbicara untuk pertama kalinya. Kerangka, mereka yang menerobos masuk ke dalam sisa susah kuno akan mati. Suara kerangka itu menjadi vonis kematian. Suara itu bergema di seluruh aula besar. Tak ada yang berani bergerak, tak ada yang berani berbicara. Di hadapan mereka berdiri sisa dari seorang Douzeng, seorang legenda yang kini bangkit kembali. Dan tampaknya ia berniat untuk membunuh semuanya. Sementara itu, hantu tua Zai Xing berusaha meyakinkan semua orang yang berada di aula besar. Hantu tua Zai Xing, jangan panik. Kerangka Douzeng ini hanyalah sisa kesadaran dari seorang ahli di masa lalu. Ia bukan Douzeng sejati. Dengan kekuatan kita yang bersatu, bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Namun sebelum ia bisa melanjutkan omongannya itu, suara tenang dan penuh sindiran terdengar dari sisi lain ruangan. Xiaoyan, karena kau yang membangunkannya, bukankah sebaiknya kau yang pertama menyerang? Tang Zhen, benar, kau yang bertanggung jawab atas ini, Zai Xing. Maka kau juga yang harus bertanggung jawab untuk menghadapi akibatnya.
Beberapa ahli lain pun ikut mengangguk. Rasa kesal mereka terhadap tindakan ceroboh Zexing semakin mendorong mereka untuk menyetujui ucapan Xiaoyan. Wajah hantu tua Zexing sedikit berkedut. Tatapan matanya penuh kebencian saat memandang Xiaoyan, tetapi ia tak punya pilihan lain. Dengan gigi terkatup, ia akhirnya berkata, "Zexing, baiklah." Sebelum Zexing bergerak, seorang tetua dari suku Heaven Demon Phoenix berteriak, Tunggu dulu, lihat tubuhnya." Semua mata segera tertuju pada kerangka Douseng itu. Warna merah darah yang menyelimuti tubuhnya semakin pekat, dan kabut hitam dari sekitar ruangan itu terus terserap ke dalam tubuhnya. Xiaoyan menyipitkan mata dan berteriak, "Kalau kau tidak segera menyerang, kita semua akan berada dalam bahaya yang lebih besar, Zexing." Tak ingin membuang waktu lebih banyak, hantu tua Zexing akhirnya melesat maju. Dalam sekejap ia telah berada di depan kerangka Douseng. Douki yang dahsyat meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi, menyapu seluruh aula dan mengusir sebagian kabut darah. Melihat ini, beberapa orang merasa lebih tenang. Namun kerangka Douseng tak tinggal diam. Matanya yang bersinar merah darah berkedip, dan dalam satu langkah ia menghilang. Dalam sekejap ia muncul tepat di depan Zexing. Cakar kerangka itu menembus ruang kosong langsung menuju dada Zexing. Zexing, cepat sekali. Zexing hampir tak sempat bereaksi. Dengan seluruh kekuatannya ia mengumpulkan Douki ke tangan kanannya dan melemparkan tinju ke arah serangan itu. Bang, bang, bang. Tinjunya bertemu dengan telapak tangan kerangka Douseng, namun dampaknya justru membuat Zexing terpental ke belakang. Sementara kerangka itu hanya bergeser satu langkah. Orang-orang yang lain, seberapa kuat tulang ini sebenarnya? Namun Zexing tak menyerah. Ia kembali menyerang dan pertarungan sengit pun terjadi di tengah aula besar. Di tengah pertarungan ini, suara angin deras tiba-tiba muncul dari kabut darah. Beberapa sosok bergegas keluar dengan mata kosong dan tubuh kaku. Ternyata beberapa boneka yang sebelumnya tak hancur kini muncul kembali dan langsung menyerang Zexing. Wajahnya langsung berubah. Ia sudah berada dalam posisi sulit melawan kerangka Douseng, dan kini boneka-boneka ini datang untuk memperburuk situasi. Dengan panik ia berteriak, "Zexing, kenapa kalian masih diam? Cepat serang!" Akhirnya tetua dari Heaven Demon Phoenix melirik Tang Zhen dan Bing He, kemudian berkata, "Kita tidak bisa terus menonton, kita harus menyerang bersama dan menghancurkan kerangka itu." Yang mengejutkan, ia juga memanggil Xiaoyan untuk bergabung. Xiaoyan mengangkat alisnya, memahami maksud tersembunyi di balik ajakan itu. Tetua ini jelas tak ingin dirinya tetap memiliki kekuatan penuh setelah pertempuran ini. Namun, setelah berpikir sejenak, ia akhirnya mengangguk. "Xiaoyan, baiklah, serahkan boneka-boneka itu pada yang lainnya. Kita akan menghabisi kerangka ini." Dengan seruan perang itu, kelompok Xiaoyan langsung melesat ke depan. Huang Xian dari Heaven Demon Phoenix menjadi yang pertama untuk menyerang. Dengan kecepatan luar biasa, ia muncul di atas kepala kerangka Douseng dan melepaskan serangan telapak tangan yang dahsyat. Segera setelah itu, Tang Zhen, Bing He, Zexing, dan Xiaoyan ikut menyerang. Dedang, deding, dedang, deding, dang, ding, dang, dung, dung. Serangan mereka menghantam tubuh kerangka Douseng, menciptakan percikan api yang menyebar ke segala arah. Kerangka Douseng mulai goyah di bawah serangan gabungan ini. Mata merah berkedip lemah dan warna darah di tubuhnya mulai memudar. Melihat hasil yang menjanjikan ini, mereka meningkatkan intensitas serangan mereka. Di antara pukulan itu, Xiaoyan tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di tulang rusuk kerangka. Terdapat ukiran kuno yang samar-samar mulai terlihat. Saat ia menyipitkan mata untuk memperhatikan lebih jelas, jantungnya berdegup kencang.
Xiaoyan, kata-kata ini, mungkinkah ini teknik Do kelas Tian? Tatapan Xiaoyan berubah serius. Jika itu benar-benar teknik Do kelas Tian, maka kerangka ini bukan hanya ancaman tetapi juga sebuah harta yang luar biasa. Namun belum sempat ia berpikir lebih jauh, sebuah suara serak kembali terdengar dari kerangka itu. Mereka yang mengincar kekuatan ini akan menemui ajal mereka. Seketika itu cahaya merah di matanya kembali bersinar terang. Pertarungan belum berakhir. Jadi ini alasannya. Sebuah gulungan itu hanyalah umpan. Teknik Do kelas Tian yang aslinya ternyata bersembunyi di kerangka ini. Saat menyadari fakta tersebut, Xiaoyan pun memahami mengapa hantu tua Zexing begitu ngotot untuk bertarung. Ternyata dia telah mengetahui rahasia besar ini sejak awal. Xiaoyan, licik sekali orang tua ini, pikirannya sambil tersenyum dingin dalam hati. Namun Xiaoyan tak mau lagi kehilangan kesempatan. Dengan cepat dia melancarkan serangan bertubi-tubi. Telapak tangannya yang diselimuti api ungu coklat menghantam tulang rusuk kerangka itu. Setiap serangan mengikis warna merah yang menyelimuti tulang itu, memperlihatkan lebih banyak ukiran misterius di permukaannya. Setelah beberapa saat mengamati, Xiaoyan menyadari bahwa tidak semua bagian tubuh kerangka ini memiliki ukiran. Hanya 3 tulang rusuk di dekat perut yang tampak mengandung simbol kuno yang begitu kompleks. Xiaoyan, 3 tulang rusuk ini tidak salah lagi. Ini teknik Do kelas Tian yang sesungguhnya. Matanya berbinar penuh semangat. Namun dia tahu situasi ini masih sangat berbahaya. Ia tak bisa membiarkan orang lain menyadari apa yang baru saja ia temukan. Sementara itu, hantu tua Zexing berteriak dengan nada penuh antusias. Zexing, ayo kita hampir mengalahkannya. Namun sebagian besar yang hadir tidak terlalu memperhatikan teriakannya. Mereka tahu bahwa kerangka ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Seorang elit doseng meski hanya meninggalkan jejak spiritualnya, tetaplah eksistensinya mengerikan. Xiaoyan sendiri merasa tak nyaman. Ia tak percaya bahwa segalanya bisa berakhir semudah ini. Tiba-tiba suara yang serak dan kuno terdengar menggema di aula besar. Hebat! Surga! Ciptaan! Telapak tangan! Seluruh tubuh Xiaoyan seketika merinding. Suara itu terdengar seperti berasal dari zaman kuno, membawa serta kekuatan yang sulit dibayangkan. Dalam hitungan detik, perasaan bahaya yang sangat kuat menyelimuti jiwanya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berbalik dan berteriak, "Xiaoyan, mundur! Sekarang juga!" Tang Zhen dan yang lainnya pun langsung menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera berlari secepat mungkin, berusaha menjauh dari kerangka itu. Di sisi lain, hantu tua Zexing yang baru saja begitu bersemangat kini wajahnya berubah hijau pucat. Hantu tua Zexing, "Sialan kau Xiaoyan, kenapa kalian semua lari?" Teriaknya marah. Namun meski mulutnya mengutuk, tubuhnya juga bergerak secepat mungkin untuk melarikan diri. Sementara itu di tengah aula, seluruh warna merah dari tubuh kerangka Doseng mulai terkumpul di tangan kanannya. Dalam sekejap telapak tangan itu tampak seperti telah terbenam dalam darah selama ribuan tahun. Kerangka, tiba-tiba titik hitam seukuran kedelai muncul di telapak tangan kerangka itu. Titik hitam tersebut begitu pekat hingga tampak menelan cahaya di sekelilingnya. Sekali saja seorang menatapnya, mereka akan merasa seolah-olah tersedot ke dalam kegelapan tanpa akhir. Kemudian, tanpa peringatan, tangan kerangka itu menghantam lantai. Tidak ada suara ledakan yang terdengar, namun lantai yang keras itu tiba-tiba menghilang. Bukan hancur atau retak, tapi benar-benar lenyap begitu saja, seperti tidak pernah ada sebelumnya. Dari titik tumbukan itu, lingkaran hitam mulai menyebar dengan cepat.
Namun, kecepatan penyebaran lingkaran hitam itu jauh lebih cepat dari yang bisa diantisipasi siapapun. Batu, pilar, bahkan tubuh manusia, semua yang tersentuh oleh cahaya hitam itu langsung lenyap tanpa jejak. Jeritan pilu menggema di aula. Beberapa ahli yang terlambat bereaksi langsung tersedot ke dalam lingkaran hitam dan menghilang dalam sekejap. Xiaoyan merasakan tubuhnya mulai tertarik ke belakang. Kekuatan isap dari lingkaran hitam itu semakin kuat. Xiaoyan, tidak bisa. Kalau ini terus berlanjut, aku juga akan tersedot ke dalamnya. Dengan segenap kekuatannya, ia mengerahkan api ungu coklat di sekujur tubuhnya. Namun, bahkan api itu pun langsung menghilang begitu mendekati lingkaran hitam itu. Xiaoyan menggertakkan giginya. Xiaoyan, kalau begitu aku harus menciptakan dorongan sendiri. Dalam sekejap, ia mengeluarkan berbagai teknik andalannya. Tsunami pemecah api, buka segel gunung, si flipping seal. Serangan-serangan kuat itu dilontarkan bukan untuk menyerang, tetapi untuk menciptakan daya dorong yang cukup bagi dirinya sendiri agar bisa melarikan diri. Dan akhirnya dengan satu gerakan terakhir, ia menggunakan tubuh ilusi 3000 petir dan menciptakan avatar spiritualnya. Dengan kaki yang menghantam bahu avatar sendiri, Xiaoyan melesat keluar dari aula besar tepat sebelum lingkaran hitam menelannya. Sesampainya di luar, tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Ia terengah-engah menatap aula besar yang kini hampir sepenuhnya lenyap. Satu persatu beberapa ahli lain juga berhasil kabur melarikan diri dengan cara mereka masing-masing. Huang Xian, tetua dari Heaven Demon Phoenix, mengubah tubuhnya ke bentuk aslinya dan menggunakan sayapnya untuk meloloskan diri. Tang Zhen, Bing He, dan hantu tua Zexing juga muncul di luar, masing-masing dengan ekspresi pucat dan penuh ketakutan. Namun, tidak semua orang berhasil keluar. Saat lingkaran hitam akhirnya berhenti menyebar dan menghilang, yang tersisa hanyalah lubang besar berdiameter 1000 kaki. Aula besar yang megah kini telah benar-benar lenyap. Xiaoyan duduk di atas tanah, menyeka keringat dingin dari dahinya. Xiaoyan, aduh, aku baru saja akan mati. Ketakutan masih terasa jelas di hatinya. Jika ia sedikit saja lebih lambat, ia tak akan bisa selamat. Namun, di tengah kelegaan itu, matanya kembali menatap ke udara di dalam bekas aula besar. Kerangka putih giok itu masih berdiri tegak. Cahaya merah di matanya telah benar-benar menghilang. Xiaoyan, akhirnya jejak spiritual itu lenyap. Namun, yang menarik perhatian Xiaoyan bukanlah itu, melainkan 3 tulang rusuk dengan ukiran misterius yang masih tersisa di tubuh kerangka itu. Di dalam matanya terbit kembali semangat yang membara. Xiaoyan, teknik Do kelas Tian. Senyumnya tipis-tipis muncul di wajahnya. Harta yang sesungguhnya masih ada di sana. Apakah Xiaoyan akan memperoleh ukiran misterius yang ada di tubuh kerangka itu untuk teknik Do kelas Tian? Atau rencana Xiaoyan akan digagalkan oleh hantu tua Zexing? Saksikan terus episode selanjutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.